Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Nurfadin dan Siska Amelia dari kelompok 15 ingin presentasi tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan PDB. Pembangunan ekonomi development merupakan proses yang memiliki tujuan meningkatkan pendapatan per kapita untuk jangka waktu panjang, disertai adanya perubahan struktur perekonomian perkembangan iptek. Pendapatan per kapita sebagai pengukur kemakmuran. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu masa tertentu. Nilai diperoleh dari membagi PDB atau PNB satu tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut. Suatu negara mengalami ekonomi jika PDB lebih besar dari PDB sebelumnya. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi: 1. Tanah dan kekayaan alam lainnya. 2. Jumlah dan mutu dari penduduk tenaga kerja. 3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi. 4. Sikap masyarakat. 5. Pertumbuhan ekonomi. Kenaikan GNP tidak memperhatikan pertumbuhan pendudukan dan kemajuan iptek. 2. Tidak ada perubahan struktur ekonomi. 3. Kenaikan GNP tanpa memperhatikan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi. Kenaikan GNP memperhatikan pertumbuhan penduduk ditandai dengan kemajuan iptek. Ada perubahan struktur ekonomi. Kenaikan GNP disertai dengan memperhatikan distribusi pendapat dan kesejahteraan masyarakat. 6. Pertumbuhan ekonomi di negara maju dan berkembang. Secara umum, negara maju memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan negara berkembang karena perekonomian di negara maju sudah stabil dan hampir semua sumber daya manusia digunakan secara optimal sehingga peningkatan PDB tidak mencolok. Rumus pertumbuhan ekonomi hanya melihat seberapa besar tambahan PDB selama 1 tahun dibanding dengan tahun sebelumnya. Rumus tersebut tidak mempersoalkan seberapa nilai PDB suatu negara sehingga walaupun nilai PDB negara maju lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara berkembang, tetap saja hasilnya adalah pertumbuhan ekonomi negara maju akan lebih rendah dibandingkan negara berkembang. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi dibagi 3. Teori pertumbuhan ekonomi historis, teori pertumbuhan ekonomi klasik, dan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Friedrich menguraikan pertumbuhan ekonomi negara berdasarkan cara produksi dan membagi pertumbuhan ekonomi bertingkat seperti sebuah tangga hingga disebut Stufen-Theorien. Tingkat yang dimaksud yaitu 1. Masa berburu dan mengembara. 2. Masa berternak dan bertani. 3. Masa bertani dan kerajinan. 4. Masa kerajinan industri dan perniagaan. Kurt Bucher membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Berikut tahap-tahapnya. 1. Masa rumah tangga tertutup. 2. Masa rumah tangga kota. 3. Masa rumah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Amelia akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Sofyan Nurfadli. Selanjutnya ada Werner Sombart 1863 sampai 1947. Yang pertama ada masa prakapitalisme, yang kedua masa kapitalis madya, ketiga masa kapitalis raya, dan terakhir ada masa kapitalis akhir. Selanjutnya ada Walt Whitman Rostow 1916 sampai 1979. Dalam buku berjudul The Stage of Economic Growth, Rostow menguraikan pertumbuhan ekonomi menjadi beberapa tahap. Yang pertama ada masyarakat tradisional, yang kedua prasyarat untuk lepas landas, ketiga lepas landas, keempat perekonomian matang, dan terakhir ada konsumsi tinggi. Selanjutnya ada teori pertumbuhan ekonomi klasik, yaitu ada Adam Smith. Adam Smith adalah tokoh sistem ekonomi liberal di mana sistem ekonomi bebas dan campur tangan pemerintah dengan semboyan laissez-faire dan laissez-passer. Pertumbuhan ekonomi dapat dicapai dengan melibatkan dua unsur, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output lokal. Yang kedua ada David Ricardo dan Pierre Malthus. Pendapatnya adalah bahwa beban makanan bertambah menurut deret hitung, sedangkan penduduk bertambah menurut deret ukur. Akibatnya, bahan makanan tidak cukup untuk menghidupi penduduk, sehingga masyarakat hidup pada tingkat subsistens dan perekonomian mengalami kemandegan.
Dan terakhir ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Robert Solow. Ekonomi adalah akan tercapai jika adanya pertumbuhan output. Pertumbuhan output terjadi jika dua faktor input yaitu modal dan tenaga kerja dikombinasikan, sedangkan faktor teknologi dianggap konstan. Yang tergolong sebagai modal yaitu bahan baku, mesin, peralatan, komputer, bangunan, dan uang. Dalam memproduksi output, faktor modal dan tenaga kerja bisa dikombinasikan dalam modal kombinasi. Selanjutnya ada Harrod dan Domar. Mereka mengemukakan perlunya pembentukan modal sebagai syarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap. Keinginan masyarakat dalam membentuk modal ditentukan oleh permintaan agregat dari masyarakat dan oleh MAC, yaitu Marginal Efficiency of Capital, yakni pertambahan modal terhadap pertumbuhan output. Selanjutnya ada Joseph Schumpeter. Pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada inovasi dari pengusaha. Selanjutnya ada masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada kemiskinan, kedua ada keterbelakangan, ketiga ada lapangan kerja, dan terakhir pemerataan pembangunan. Selanjutnya, dampak pembangunan nasional. Dampak positif dari pembangunan nasional yang pertama ada mempercepat pertumbuhan ekonomi, lalu tersedianya lapangan kerja yang dibutuhkan masyarakat, adanya perubahan struktur ekonomi sehingga membuat kegiatan ekonomi menjadi beragam. Selanjutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan taraf hidup, mempermudah hidup manusia, dan meningkatkan persediaan kebutuhan masyarakat. Lalu ada dampak negatif dari pembangunan nasional. Tanpa perencanaan yang baik, pembangunan ekonomi dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, perubahan struktur ekonomi agraris ke industri, berdampak mengurangi lahan pertanian, lalu hilangnya habitat alam baik hayati maupun hewani, dan terakhir habisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui karena eksploitasi. Thanks for watching, semoga presentasi yang kami paparkan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.